Nih, aneh kasih tahu bintang ya. Musik itu nggak apa-apa, Sat ya. Asal nggak pakai R. Musrik dong jadi. Insyaallah. Pandangan Islam, boleh nggak sih alat musik itu masuk ke masjid? Ya kalau menurut pandangan saya sih, pertama saya bersyukur dia mau berselawat kepada Rasulullah. Masih bersyukur. Ya masih bersyukur. Masih Ya. bersyukur. Cuman di dalam qasidah itu memang ada pakem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso yang dikit lagi udah siap-siap nih mau masuk waktu berbuka. Jangan kemana-mana dulu, boleh sih belanja takjil, beli-beli makanan buat berbuka. Kali ini kita mau kedatangan Ustadz spesial dalam episode yang mungkin banyak jadi perdebatan. Nah, di dalam kesempatan ini kita bersama guru kita dan nanti ada salah satu guru saya juga yang akan masuk. Kita akan ngomongin tentang bagaimana Islam ini memandang musik. Nah, tentunya musik-musik yang Islami ya. Kita bicaranya konteks Islami. Nah, Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Gimana puasanya Ustadz? Alhamdulillah lancar. Ustadz, tema kita hari ini adalah tentang musik Ustadz. Bagaimana sih Islam itu memandang musik? Tapi kayaknya kurang afdal Ustadz. Kalau kita nggak mengundang salah satu bintang tamu kita yang memang beliau ini munsyid. Al-Munsyid Al-Kabir. Munsyid. Nah, kebetulan Munsyid juga besar. munsyid besar dan salah satu di majelis Rasulullah. Iya, iya. Dan ini ya bisa dibilang idola nih Ustaz. Coba kita hubungin dulu kontaknya. Kita hubungin dulu deh udah Ustaz. janjian ya. Udah janjian. Wah, Udah janjian. Beliau kan waktunya padat, makanya aneh Iya, benar, jauh-jauh benar. hari Iya, dia coba. telepon deh. Halo. Ya kan Ustaz? Assalamualaikum. Salam. Ustaz. Iya, di mana? Di mana? Aneh di depan nih. Wah, suruh masuk aja. Ayo deh. Masuk. Kalau Depan. di depan mah tinggal masuk aja ada. Masuk, Tungguin masuk. ini di studio ya. Iya. Yuk. Iya. Tuh. Boleh Assalamualaikum. masuk. Masya Allah. Assalamualaikum. Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz Kolbi, silakan duduk. Ente Ya. kesorean nongolnya Masya bintang. Allah. Bintang tuh nongolnya malam. Pas waktu mau berbuka nih. Iya. Nih, Pas itu waktu nih mau nongolnya berbuka. jam segini bintang gimana? Sahabat-sahabat ngaso, ini dia bintang tamu kita, Ustadz Kolbi. Beliau juga salah satu guru saya dan kebetulan beliau munsyid. Suaranya nih, Masya Allah, mendayu-dayu. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini adalah bagaimana Islam memandang musik. Assalamualaikum Ustadz Kolbi. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Anda ke Ustadz Afif dulu. Iya. Ustadz, bagaimana sih Islam itu memandang musik, Ustadz? Nah, mungkin kita bakalan menemuin ada pendapat yang mutasyaddidin, ada yang mutasahilin. Ada yang mutasyaddidin yang keras banget. Yang keras banget, alat musik haram. Nah, pokoknya ada bittifaqul ulama, sampai dia pakai bahasanya bittifaqul ulama, 4 mazhab dan sebagainya. Padahal kalau kita mengkaji-kaji lagi, belajar dari guru-guru kita semuanya, itu kita ketemuin tuh perkara yang perbedaan pendapat yang sangat dahsyat di terkait tentang alat musik ini, terkait alat-alat musik ini. Dan yang sebenarnya yang paling utama yang harus digarisbawahi ialah dari alat musik ini yang menjadi hukum haram atau mubahnya itu efek yang ditimbulkan dari alat musik. Oh, Efek setelahnya. Kalau misalnya efek setelahnya timbul yang positif, yang baik, mungkin jadi timbul ketenangan, kemudian atau bahkan kadang ada orang dengar musik dia bisa menangis dengan sendirinya. Atau bahkan kalau di Maksudnya dunia, menangis nih Nggak ngerti. liriknya melo Gak begitu. ngerti. nah, Dia selain munsyid juga pelawak nih kalau saat Iya. komedi. Ya maksudnya menangis Ente gimana? kenapa nangis? nggak ngerti. Itu bisa jadi Iya, karena iya. nggak ngerti dia nangis, menghayati dan sebagainya. Tapi juga ada yang menimbulkan efek-efek negatif. Efek negatif dengan alat musik itu dia akhirnya jadi timbul semangat pengen joget. Ya, pengen joget, akhirnya laki dengan perempuan, dan itu menjadi muqaddimah pendahuluan dari perbuatan zina. Ya Allah. Kemudian bahkan kadang ada yang setelah itu dengan musik itu dia malah jadi make
narkoba, konsumsi narkoba dan sebagainya. Maka di sini yang menjadi hukum terkait dengan alat musik itu sendiri. Adapun 4 mazhab di sini ikhtilafal ulama, terjadi ikhtilaf banget. Bahkan kalau kata Habib Ali Jufri bahasanya satu mazhab pun nggak ada yang sepakat tentang pengharaman musik. Jadi nggak ada satu mazhab nih haram musik, yang mengharamkan musik. Jadi terjadi ranah perbedaan pendapat. Maka ya balik lagi di sini ya kembaliin lagi ke masyarakat, ditimbang lagi ke masyarakat gimana menimbang kembali dari alat musik itu sendiri. Oke, dengan Ustadz Kolbi nih, Anda mau tanya. Iya, Gimana sih bedanya bermunsyid atau melafaz-lafazkan qasidah itu dengan syair aja atau mungkin dengan teknik vokal aja atau ditambah dengan alat musik juga itu? Bedanya apa, Ustadz? Bedanya kalau misalkan tempo jelas ya. Kalau misalkan dengan alat kan kita harus mengikuti perkusi, mengikuti hadroh, tiron yang apa. Jadi musik itu dalam kamus besar bahasa Indonesia atau enggak? Nah, ini coba boleh di riset. Musik itu dalam KBBI itu adalah suara dan nada yang dipadukan, yang disatukan sehingga menimbulkan irama dan lagu dan keharmonisan. Itu menurut kamus besar bahasa Indonesia, Ustaz. Azim. Nah, pertanyaan juga nih, Ustaz. Jadi pertanyaan lagi Al-Qur'an yang dinadakan, yang disuarakan, yang jadi menimbulkan irama. Harmonis bagi kita mendengarnya nikmat gitu. Apakah disebut itu musik? Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu disebut musik. Yang ditimbulkan, yang disatukan menjadi adanya irama dan lagu itu dan termasuk musik. Nah, Al-Qur'an yang diiramakan gimana, Bos? Masuknya di sabda Rasulullah, zayyinu aswatakum bil Qur'an. Hiasi suara kalian dengan Al-Qur'an. Artinya di sini ketika membaca Al-Qur'an, keluarin suara yang terbaik, keluarin suara yang terindah. Kalau nanti setelahnya menimbulkan nada-nada yang indah, itu menjadi kenikmatan yang luar biasa. Ya kemudian kita mengenal ada lahan-lahan bayati, ros, hijaz, itu yang ma'ruf, yang boleh banget dan sangat baik gitu. Banyak orang yang dengan nada rosnya orang bisa menangis. Kenapa menangis? Yang ngerti tadi. Bukan. Iya, dia kan kita lagam. Nah, ya kembali lagi gitu tadi. Jadi musik itu kalau menurut pandangan saya ya apalagi di kamus besar. Jadi orang yang ngaji juga sih kalau misalkan dia dengan lagam itu termasuk musik sebenarnya. Cuman kan nggak mungkin orang yang ngaji disebut dia sedang bermusik kan gitu. Nih, aneh kasih tahu bintangnya. Musik itu nggak apa-apa Sat ya. Asal nggak pakai R. Musrik dong jadi. Insyaallah. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Tadi kan yang bincang dengan Ustaz. Jauh mainnya nih. Dengan Ustaz Kolbi kan artinya kan ada dua yang bermusik menggunakan teknik vokal atau dengan yang membawa alat musik. Sebenarnya Ustaz, pandangan Islam boleh nggak sih alat musik itu masuk ke masjid? Tapi jangan dijawab dulu Ustaz. Sahabat-sahabat Ngaso mungkin masih penasaran. Kita akan kembali bersama guru-guru kita setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Masih ketemu lagi dalam acara Ngaso, Masya Allah. Gimana sahabat-sahabat Ngaso, udah pada siapin takjilnya? Nah, kita masih ngaji nih. Masih bareng guru kita nih Ustadz Afif, dan kita kedatangan bintang tamu, Munsyid. Masya Allah, suaranya mendayu-dayu. Sesuai dengan tema kita ini, bagaimana Islam memandang musik. Ustadz, tadi kita udah bertanya, artinya sebenarnya alat musik itu boleh nggak sih masuk masjid? Silahkan dulu. Nah, Rasulullah SAW pernah menegur ada pernikahan yang kayak itu sepi banget ya. Ada pernikahan yang sepi banget, ya nggak ada syiar-syiar kebahagiaan, nggak ada syiar-syiar kebahagiaan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "A'linu an-nikah." Artinya kalau mau nikah umumin. Ya. Jangan nikah sembunyi-sembunyi. Ada model yang nikah sembunyi-sembunyi, ya nggak? Emang ada sih? Ada yang ngumpet-ngumpet, ya. Iya, ngumpet-ngumpet gitu, nikah lari dan sebagainya, capek gitu kan. Maka umumkan pernikahan, makanya bikin undangan dan sebagainya, biar orang tahu gitu. Kemudian waf'aluhu fil masjid, dan lakukanlah akad nikah itu paling bagusnya di masjid. Ya, jadi dari sekian banyak tempat, paling bagusnya akad nikah ya di masjid. Ashraf biqaul ard, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Kemudian wadribu alaihi bidufuf, dan pukullah dengan musik dufuf. Dufuf ini mungkin sejenis rebana ya, rebana. Kayak rebana, sejenis rebana. Artinya umumkan pernikahan, lakukan di masjid, kemudian pukul dengan alat musik dufuf atau rebana. Maka di sini dalil yang memperbolehkan bolehnya alat musik masuk ke dalam masjid, ya. Meskipun nanti ada dalil-dalil yang pelarangannya, ya udah. Jadi ketika ada dalil pelarangan, jangan kita langsung mutlak nggak boleh, haram. Boleh. Enggak, ada dalil yang memperbolehkan. Kalau itu ngajinya nggak jauh. Ngajinya nggak jauh. Iya, cuma ngajinya di situ doang. Ngaji di situ doang, sampai diharamin dia udah kelar ngajinya. Padahal situ ada yang memperbolehkan. Jadi kalau udah ada yang memperbolehkan, jangan lagi kita mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal. Oh, haram, ini nggak boleh deh. Nah, sebenarnya boleh. Nah, ada yang memperbolehkannya. Gitu. Jadi jangan memaksakan kehendak pendapat di apa kita gitu. Ustadz, ada yang punya pertanyaan dan Ustadz kalau ini mungkin dari titipan netizen nih. Makin kesini kan banyak orang yang mencari nafkah dengan cara-cara yang mungkin sesuatu yang karya gitu. Bagaimana kalau dia ngamen terus selawatan? Itu kira-kira menurut pandangan Ustadz Kolbi gimana? Ngamennya itu di jalanan gitu. Ngamen selawatan. Kira-kira maaf ya, menurunkan esensi sholawat itu nggak? Di jalan lah, maksudnya di tempat makan atau ya tergantung niatnya sih. Kalau misalkan dia niatnya benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, ya dia dapat pahalanya berselawat pada Rasulullah SAW. Tapi kalau ditanya menurunkan esensi daripada salawat, saya kurang tahu juga ya. Tapi kalau menurut saya dia mau bersalawat aja udah Masya Allah. Udah karena bagus, gini, gitu. maaf ya Ustadz Kolbi ya, karena kita kan tahu kalau sholawat sembari ngamen itu kan Ustadz ya, nggak dari awal sampai akhir gitu loh. Mungkin setengah potong-potong. Ngambil kalau sampai akhir dia bisa ketabrak. Masya Allah, lucu banget ya. Enggak, Mamam misalnya kan, ya gitu. Rabbana sampai akhir hijau. Dia terusnya kalau dia terusnya gimana? Lalu lintas kabur. Masya Allah, seru juga nih ngobrol sama Ustadz kalau ini. Makanya itu sepotong-sepotong. Iya, gitu. Ustadz, ini Anda mau tanya, mungkin agak sedikit banyak nih kaum wanita yang di luar sana juga punya pertanyaan sama, khususnya wanita yang bisa mensiarkan lantunan-lantunan suaranya bagus. Nah, Anda mau tanya dari dua sisi nih, dari sisi Ustadz dan sisi pelaku munsyid, dari guru dulu. Sebenarnya perempuan itu boleh nggak sih? Karena kan kita sama-sama tahu nih, perempuan itu suaranya itu bagian dari aurat kalau kacamata Islam. Boleh nggak sih dia melantunkan sholawat-sholawat, maaf ya Ustadz, pakai mic lagi? Nah, jadi kalau suara perempuan aurat itu menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, suara perempuan aurat. Di luar dari itu tidak menyatakan demikian. Jadi bukan bagian dari aurat, bukan bagian dari aurat. Terus kalau perempuan melantunkan qasidah, selawat, gimana? Ya untuk di kalangan perempuan sendiri, oke-oke aja, nggak masalah. Cuman terkadang emang ada perempuan-perempuan yang ditampilkan di hadapan laki-laki, kanan kirinya laki, semuanya laki, campur lah di situ. Kemudian dia berqasidah, atau sama juga dengan dia membaca Al-Quran. Ya, dia baca Quran, dia qori'ah gitu. Itu gimana? Ada beberapa misalnya tahapan dakwah ya.
tahapan dakwah. Mungkin untuk di level kampung tersebut, kalau nggak ketemu yang bagus bacaan Qur'annya dari kalangan laki-laki, atau yang bagus baca selawatnya dari kalangan laki-laki, wah udah nih, ini demi memperkenalkan selawat yang bagus, yang indah, kemudian membaca Al-Quran, yang laki nggak ada yang bagus, suaranya pas-pasan semuanya. Maka di kampung situ cuman ini perempuan doang, gitu. Ya udah kepepet, nggak apa-apa di situ. Tapi di situ paling nggak itu tahapan awal deh dalam dakwah. Nextnya itu harus naik ke level berikutnya. Goalnya itu yang paling utama. Ya kalau udah ada ketemu yang laki-laki suaranya bagus, mendingan laki-laki yang ditampilin. Kalau ada laki-laki yang bisa melantunkan qasidah selawat dengan bagus, mendingan laki-laki yang ditampilin. Ya. Tapi kalau di tahapan-tahapan dakwah, ya misalnya ada perkampungan-perkampungan ya. Kalau kita di lingkungan kita udah di majelis Rasulullah kan udah ada Bang Iban. Nggak mungkin lagi kita tampilin perempuan karena udah tercukupi. Buat qori ada juga. Tapi mungkin ada di daerah-daerah yang ternyata cuma yang mondok nih dia doang nih perempuan, gimana nih, ya udah dia ditampilin perempuan gitu. Dan sebenarnya emang yang agak bermasalah kan ketika perempuan membaca Quran kan dianjurkan untuk mendengarkan. Nah, mendengarkan dengan sesamanya ini sebenarnya kan yang agak sedikit waspada lah. Sama kayak sebenarnya perempuan itu nggak azan. Kenapa perempuan nggak azan? Karena kalau perempuan azan, semua wajib diam dengerin suaranya. Iya, iya, karena lagi azan kita wajib diam, nggak berhenti aktivitas ngejawab panggilan azan. Nah kalau yang perempuan azan, semua dengerin suara perempuan dengan sesama. Beda dengan sebenarnya musik. Ya, perempuan melantunkan musik, nggak ada kewajiban mendengarkan musik itu perempuan. Ya, suara lantunan yang nggak ada kewajiban. Tapi kalau azan ada kewajiban harus dengerin. Maka di sini perempuan nggak mengumandangkan azan. Jadi ya balik lagi itu tahapan-tahapan dakwah, level tahapan dakwah. Next goalnya kalau bisa, yaudah laki-laki ya udah yang lebih menguasai panggung ketimbang perempuan. Kira-kira kalau menurut Ustaz Kolbi gimana? Kalau menurut saya, atau jangan-jangan pernah duet sama perempuan ya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi boleh ditanyakan Pak Bintang ya kepada mereka yang yang perempuan, dia suka munsyid atau dia suka bersenandung. Pasti dalam hati kecilnya juga ketika mereka perform di depan hadapan laki-laki, pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Coba aja tanya. Karena dia, dari situ tuh udah ketahuan. Berarti tidak sepenuh hati dia sebenarnya, karena dia mungkin kalau menurut Anda itu dia keluar dari kodrat. Maksudnya kalau Ustadz Habib tadi bilang yang bagus itu yang perempuan tempatnya. Sesama jamaah ya, perempuan aja. Kecuali tadi misalkan darurat sifatnya, nggak ada lagi yang lain bahlul semuanya. Yang lain itu kampung semuanya bahlul, yang pintar cuman perempuan, dia cuman yang bisa dia qori'ah, dia bisa, dia munsyidah juga. Ya, jadi yang mau nggak mau gitu itu ditampilkan. Cuman kan ada tahapannya ketika nanti sudah ada yang laki, ya udah. Yang laki dengan yang laki. Sebenarnya kalau saya sih lebih ke hati ya. Lebih ke perasaan. Dengan pertanyaan netizen ya tadi. Iya, apaan lagi? Nih, Ustaz Kolbi, ada beberapa teman Ana yang mungkin dia tahu ada episode dengan Ustaz Kolbi, dia SMS Ana, dia bilang gini, itu ngomong-ngomong Ustaz Kolbi dulunya nyanyi lagu biasa, atau memang udah langsung baca selawat? Karena kan kalau kita bicara teknik vokal ya Ustaz ya, mungkin hampir sama ya, ada suara diafragma dari perut, ada suara tenggorokan. Itu gimana Ustaz Kolbi? Latihan dulu, atau sama nggak sih latihannya? Sama, basicnya? Ya basicnya Anda dulu kan penyanyi band. Penyanyi band. Kan udah ada di tayangan ini. Di tayangan, ini enggak, yang nanya berarti dia nggak nonton. Di acara barbecue ya? Barbecue. Dia promo Ustaz. Iya, atau dia nonton. Ya, jadi kalau saya itu basically memang saya turunan dari ayah saya. Kirain tanjakan Ustaz. Iya, tanjakan ya. Iya. Turunan dari ayah saya, punya suara, dan adik saya juga suaranya bagus juga gitu. Nah, kalau basicnya memang saya dulu penyanyi band, band-bandan Bintang, bukannya band besar gitu kan. Band yang dibentuk kelas aliyah, sanawiyah waktu itu. Sanawiyah. Ya udah, cuman SMP. Artinya kalau misalkan secara getaran itu bisa dilatih. Cuman emang basicnya dia harus punya yang punya ciri khas lah dalam suaranya seseorang gitu. Misalkan
suaranya nggak bagus, tapi dilatih, tapi dia pasti ya karena basicnya maaf emang suaranya nggak bagus, mentoknya segitu. Lain sama orang yang punya talent yang udah dianugerahkan sama Allah, suaranya bagus, dia nggak latihan, jarang latihan, tapi ketika dia dengar musik atau dia irama, terus dia nirukan, insya Allah dia bisa karena basicnya emang udah ada gitu, tinggal diolah aja. Karena itu waktu itu emang dari band, terus alhamdulillah dikasih sama Allah anugerah ketemu Habibana, diajak Habibana digabung di Hadroh Majlis Rasulullah. Gitu singkatnya. Ya. Singkatnya. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan juga. Pertanyaannya adalah sebenarnya jadi munsyid dalam salah satu grup hadroh itu termasuk bagian dakwah nggak sih Ustaz? Oh, bagian dakwah banget. Bahkan kalau kita dengar dari diskusi Ustadz Kolbi, siapa Habibana Munzir ya, sering menyampaikan bahwa munsyid ini memberikan nasihat, makna kepada siapa? Kepada para penceramah. Jadi kan makna-makna yang terkandung dari qasidah tersebut yang kadang jamaah sendiri mungkin nggak mengetahui menyelami maknanya, tapi dia bisa menikmatin. Kan ada orang yang memang nggak paham dia, tapi pokoknya enak, nangis ya, kenapa nangis sih? Pokoknya enak aja udah bawaannya gitu. Maknanya nggak tahu. Kalau bahasa orang Betulnya resep gitu ya. Resep. Nah, makanya yang bisa memahami ini justru malah para dai penceramah. Nah, kalau dai siapa yang jamaah nggak bisa ceramahin dai kan? Nggak bisa. Nah, yang bisa nyeramahin justru para munsyidin dengan membawa nasihat-nasihat salaf dikemas dalam bentuk qasidah. Dikemas dalam bentuk qasidah. Dan banyak yang mengambil dari pelajaran dari munsyidin gitu. Bahkan yang aneh ajib tuh Habib Ali Jufri menjelaskan bahwa beliau pecinta Ummu Kulthum. Nah, sini kan berarti kan syair-syair yang dibawakan Ummu Kulthum, dan Ummu Kulthum perempuan. Dengerin. Kemudian yang dengerin Ummu Kulthum ini ternyata ulama-ulama besar juga baru tahu siapa aja. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dengerin Ummu Kulthum. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dengerin Ummu Kulthum. Berarti kan ini ya satu tadi berkaitan dengan suara perempuan gimana, dan mereka yang dengerin ini bukan sembarangan ulama, udah kaliber besar ya. Udah kaliber besar. Berarti kan di sini ada makna-makna yang mungkin dari penceramah lain nggak didapetin dari lisan-lisan para yang melantunkan syair qasidah gitu. Masya Allah, berarti walaupun hanya sekedar melantunkan salawat-salawat udah bagian dari dakwah dan syiar. Bagian dari dakwah dan syiar. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan sahabat-sahabat yang mungkin belum tahu bagaimana sih Islam itu memandang musik, ya mungkin tentu dengan musik yang baik. Kita akan kembali setelah yang satu ini, masih bersama dengan kedua guru kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jumpa lagi. Nggak terasa nih di segmen terakhir. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita belum dengar rangkuman dari guru kita. Tapi sebelum masuk ke rangkuman nih, Ustadz, saya mau tanya dengan Ustadz Kolbi dulu. Ustadz Kolbi, dengan maraknya sosial media, bahkan dengan dunia digital sekarang, mungkin banyak orang yang dibilang kebablasan atau nggak tahu pakemnya nih. Nah, bagaimana tanggapan antum selaku munsyid dari tim Majelis Rasulullah, tim hadrohnya maksud saya, menanggapi fenomena yang banyak orang yang bersolawat, tapi aransemen packaging musik ini mungkin tidak mencerminkan Islami, Ustaz. Mungkin ada, ya maaf ya, saya nggak nyebut penyanyinya, saya sebut genre musiknya. Ada yang koplo, mungkin bahkan sekarang dengan sosial media ada yang DJ gitu. Mungkin ini ya maaf ya, jadi agak sedikit keraguan-raguan, ini sholawatnya diterima nggak nih orang kemasannya kayak gini? Gimana menurut pandangan Ustadz Kolbi?
Ya kalau menurut pandangan saya sih, pertama saya bersyukur dia mau berselawat kepada Rasulullah. Masih kan? bersyukur. Ya masih bersyukur. Masih Ya. bersyukur. Cuman di dalam qasidah itu memang ada pakem, ada apa namanya bahar, disebutnya rumusan dalam qasidah itu. Itu juga yang kita alhamdulillah di Majelis Rasulullah, di hadrah Majelis Rasulullah kita ada pelatihan bersama para munsyid yang sudah berjalan beberapa minggu ini di bulan Ramadan ini. Oh, di bulan Ramadan. Itu sedikit belajar tentang rumusan dalam berqasidah. Jadi dalam qasidah itu ada rumusan. Bicara tadi tentang lagam ya, orang mau dengan koplo atau dangdut atau apa, kan macam-macam ya. Iya, macam-macam. Iya. Emang itu miris juga. Oh, miris. Sekarang begini, kita nih kalau kita bicara enggak, kalau aneh bicara di untuk internal Majelis Rasulullah aja. Iya. Kenapa Majelis Rasulullah tuh pukulannya seakan-akan ya tidak mengikuti apa yang lagi tren atau Iya, viral lagi tren. gitu. Ya kalau kita ngikutin lagi tren yang viral itu bagus sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang dangdut, koplo, ngapain kita yang ngikutin? Oh, Kan begitu. gitu. Ya, kembali lagi. Eh. Kalau misalkan di lagam aja kita ini belum kita habisin. Lagam yang iya, maksudnya yang lagam kita pelajarin itu kayak misalkan di qasidah itu ada lagam ros, syika, bayati, jiharka, sobah, nahwan. Itu juga berpecah-pecah menjadi banyak lagi. Itu kan misalkan ada kurdinya, ada macam-macam. Itu masih banyak PR, Bintang. Dan itu belum dimunculkan ke permukaan bumi gitu. Tapi sudah didahulukan oleh yang aliran genre musik macam-macam. Tren, gitu. Iya. Nah, kalau di hadrah Majelis Rasulullah memang dari zaman Habibana Munzir itu kita selalu ditekankan niat. Oh, niat. Ya niat. Ente ini berselawat, ente mau niat untuk apa berselawat? Terus ente di hadapan siapa ente berselawat? Kayak misalkan assalamualaikum ya Rasulullah. Kita ya berusaha menghadirkan ya, menghadirkan ruhnya Rasulullah di hadapan kita gitu. Pantas nggak misalkan di hadapan Rasulullah dengan lagam yang menurut ente gimana gitu? Aneh, makanya aneh nggak apa namanya nggak terlalu vulgar juga mengomentari mereka yang seperti itu. Cuman kalau di Majelis Rasulullah nggak begitu. Punya pakemnya. Punya pakem sendiri gitu. Jadi misalkan mereka mau seperti itu ya nggak apa-apa juga kalau menurut aneh. Cuman kalau di hadrah Majelis Rasulullah ya begini pakemnya. Oh, begitu. Gitu. Berarti yang secara pakem aja belum habis, Ya. ngapain ngikutin tren latah Karena gitu ya? tujuan kita adalah kita ini nggak mau didengar sama manusia, nggak perlu. Allah. Ya kan? Yang penting diterima sama Rasulullah, salam dan salawat kita itu juga cukup udah. Jadi bukan menarik daripada kuping manusia untuk mendengar salawat. Tapi Rasulullah sudah mendengar dan diterima, bagi kita itu cukup. Masya Allah. Tapi kalau udah terima Rasulullah, udah pasti jadi rame, kan begitu. Itu dia tadi pandangan tentang bagaimana fenomena aransemen ini. Ustaz, dari sisi kesimpulannya Guru, silakan Guru. Maaf Guru, kira-kira ada yang mau ditanggapi nggak dari Bang Ivan? Masya Allah, tadi kita jawaban Bang Ivan, Ustadz Kolbi bilang yang kita harus apresiasi dia udah mau berselawat itu udah bagus banget. Oh iya. Udah mau berselawat itu udah bagus banget. Mungkin level ya, Majelis Rasulullah levelnya langkahnya lebih cepat satu langkah lah gitu. Langkah dibanding ya. Dibanding mereka yang masih pakai koplo, pakai apa. Jadi nggak perlu lagi Majelis Rasulullah mundur ke belakang. Oh, Justru kita nungguin insya Allah nih dia mereka bakalan yang maju, gitu. dia bakalan maju ngikutin okay. kita. Jadi ya udahlah, biar dia masih berselawat. Mungkin levelnya masih di situ, dia taunya nyamannya. Oh ini mah selawat yang dia ingatnya begitu kan. Kadang-kadang gini, minta maaf saya potong Pak Ustadz ya. Kadang-kadang orang gini nih, aneh nadanya kenal nih. Nah, ikan dalam kolam nih. Masya Allah. Iya. Ada tadi yang mau nyebut itu, jangan kan kadang-kadang kesini. Ya, makin kesini tuh pasti. Betul. Itu jadi ingatnya siapa? Ingatnya tuh bukan ingat Rasulullah-nya. Nah, salawat ya kan gitu. Betul. Anda mah karena yang dia udah nyebut merek, Anda nyebut merek juga. Anda dulu inget banget di MP4 tuh apa? Selawat Jablay. Nah, Masya Allah. Dia kan gitu. Ya Allah Karim. Tapi bener sih isinya. Ya mungkin stepnya kali ya. Kita berharap mudah-mudahan dia cepat-cepat lari gitu. Dari ketemu nanti ketemu bareng, jalan bareng, dan kita apresiasi Majelis Rasulullah yang udah dengan pakemnya tanpa harus mundur lagi ngikutinnya. Insya Allah mereka juga bakalan nyusul dan tetap kita apresiasi itu tahapan dakwah.
tahapan dakwah, selawat dengan gaya seperti itu. Mudah-mudahan dia bisa maju lagi bareng-bareng ngikutin pakem-pakem selawat yang udah ada. Kesimpulannya Ustaz tentang dakwah dalam sholawat Ustaz. Dakwah dan selawat musik dan sebagainya, artinya jalan dakwah ini banyak. Jalan dakwah ini banyak, bukan melulu bicara di mimbar, ya. Bukan melulu bicara di mimbar. Berapa banyak orang yang tergugah karena mendengarkan lantunan syair yang diiringi musik, dan itu semuanya menjadi wasilah dakwah. Anak-anak kita aja dia bisa hafal nama-nama nabi karena apa? Karena dengerin lagu anak kecil diiringi dengan musik. Adam, Idris, Nuh, Saleh, habis itu keluarga nabi, keluarga nabi kan. Nah, itu Abdullah nama itu kalau kita ceramah lebih cepat diingat tuh Ustaz. Kalau di ceramah mungkin didengerin. Kalau ceramah ayahnya Abdullah ini mungkin biasa aja, tapi kalau kita bilang ayo coba semuanya gitu Abdullah, nah bisa ngikutin semuanya malah itu. Jadi ada respon ya. Jadi ada respon, maka di sini jadi metode dakwah. Ya, jadi semua bersinergi untuk menyebarkan dakwah baginda Nabi Muhammad. Gitu Bang Bintang. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat Ngaso. Akhirnya kita juga tiba di penghujung. Ada satu yang tadi saya petik dari Ustadz Kolbi adalah kita mau bersolawat, kita mau bersyiar untuk siapa? Pengen dilihat manusia atau pengen dilihat Allah dan Nabi. Jadi tergantung dari niat kita. Akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa ketemu lagi. Saya pamit Ustaz Kolbi. Sampai ketemu lagi sahabat-sahabat Ngaso dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.